Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah 251 sampai 253. Kita melanjutkan kisah Nabi Daud, Jalut dan Tolut. Beberapa pertemuan yang sebelumnya, yaitu ketika Tolut dan Daud dan seluruh pasukannya yang melawan sesuatu yang sangat besar, yaitu Jalut. Jalut ini dalam sebuah riwayat tingginya sampai 5 meter, badannya besar, ya nggak ada yang mampu mengalahkannya. Lalu tentara Jalut ini kecil-kecil, sedikit lagi jumlahnya, sedikit. Sedangkan Jalut ini banyak sekali tentaranya. Maka dia berdoa kepada Allah di ayat sebelumnya 250, Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabbana, limpahkan kepada kami kesabaran dan kokohkan langkah kami, ya, kuatkan kakak kami dan tolonglah kami ya Allah untuk menghadapi orang-orang kafir, yaitu Jalut dan bala tentaranya. Lalu apa yang terjadi? Fahazamuhum biiznillah. Lalu mereka ini, yaitu tentara Tolut dan salah seorang tentara itu adalah Daud, biiznillah, mampu mengalahkannya, dan itu semuanya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil, yang banyak kalah dari yang sedikit, ya kan? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, di ayat 249 itu kan. Berapa banyak kelompok yang kecil yang sedikit jumlahnya mampu mengalahkan kelompok yang besar yang banyak jumlahnya, dan itu semua dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran inilah yang mengalahkan Jalut dan bala tentaranya. Wa qatala Dawudu Jaluta, dan Nabi Daud membunuh pemimpin mereka, Jalut. Padahal Nabi Daud ini kecil, Jalut ini besar sekali, ya, karena waktu itu tuh tentara-tentara Tolut itu melihat Daud itu ya seorang pengembala, bukan tentara, seorang pengembala kambing, dilecehin. Lah, kok aneh ini, seorang pengembala kok mau melawan panglima atau rajanya yang bengis itu, Jalut itu, ya, diremehin gitu, dilecehin gitu. Itu dalam sebuah kisah Israiliyat. Nah, dia memberanikan diri. Bahkan Tolut, ya, Tolut ini memberikan hadiah kayak sayembara gitu. Yang mampu mengalahkan Jalut akan diberikan putrinya sebagai istri, dan diberikan ya kekuasaan sebagai penggantinya. Nah, itulah akhirnya Daud memberanikan diri, saya mau melawan Jalut. Nah, Jalut ini, apa yang pernah kamu lakukan? Kata Tolut. Berapa orang yang kau pernah bunuh? Saya belum pernah membunuh manusia, tapi saya pernah membunuh singa, membunuh serigala. Bagaimana caranya? Saya kan punya kambing banyak. Lalu saya mengembala itu, ada serigala malam hari, ada singa, mampu saya kalahkan. Dengan apa? Dengan petapel gitu, kayak semacam, kalau bahasa Betawinya, sepretan ya. Tapi beda bentuknya, ya semacam orang main kalau atletik tuh, ya sampai jauh banget ya, itu batunya kecil tapi kencangnya luar biasa. Nah, dikisahkan ketika melawan Jalut itu, Nabi Daud alaihissalam, dia melempar ketapel selepetan itu, batunya kecil itu kan. Jalut itu udah besar, pakai baju besi,
baju yang tidak bisa ditembus dengan pedang sekalipun dengan panah, karena kuat berat, ya. Tapi kecerdasan Daud inilah yang mampu mengalahkan Jalut, ya, dengan ketapel tadi, sepetan tadi, dia kenceng sekali, lalu sampai ke ininya nih, ke alisnya, di antara dua mata, di alisnya di sini, ya, roboh. Lalu dia bawa pedang, lalu disembelihlah itu Jalut, mati, meninggal dunia. Itulah akhirnya apa yang terjadi. Wa atahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah memberikan karunia kepada Daud ini, yaitu kerajaan. Diangkatlah oleh Jalut sebagai raja, kemudian wal hikmah, dan kenabian sekaligus. Di era itu belum pernah ada nabi sekaligus raja, raja sekaligus nabi. Kekuasaan dan hikmah ini yang diberikan Allah kepada Daud, yang akhirnya setelah Daud meninggal, Sulaiman sebagai anaknya, sebagai penggantinya. Bukan hanya itu, Daud ini memiliki keistimewaan, ada wa 'allamahu mimma yasha. Allah memberikan apa yang dia kehendaki, Allah mengajarkan ilmu. Di antaranya beliau bisa membentuk besi menjadi pedang dan sebagainya. Beliau bisa berbicara dengan burung, suara itu sangat merdu. Kalau beliau membaca kitab Zabur, itu burung itu yang sedang terbang berhenti untuk mendengarkannya, saking merdu suaranya. Mungkin kalau sekarang Qori Muammar ZA lah, kira-kira begitu, ya kan, suara Daud. Kenapa bisa begitu? Karena beliau pengamal ibadah yang luar biasa. Makanya ada ibadah yang pernah terjadi, ada seorang sahabat, ya Rasul, saya ini kuat, saya ingin setiap malam sholat, saya ingin setiap siangnya, malamnya sholat, siangnya puasa. Kata Rasulullah, jangan menyalahi syariat. Kalau mau, lakukanlah ibadah seperti Nabi Daud. Malamnya sholat malam, sepanjang malam, yaitu sepertiga malam, dan siangnya itu puasa, dengan sehari puasa, dengan sehari tidak. Ini makanya terkenal dengan puasa Daud. Jadi kalau Bapak mau, makanya ibadah yang paling luar biasa ibadah Daud. Malamnya sholat, siangnya puasa. Terkenal dengan puasa Daud ini. Ya, Allah berikan itu. Allah berikan. Jadi ada tiga, ya. Pertama kerajaan, kekuasaan, diangkat menjadi raja sebagai pengganti Talut. Kemudian yang kedua hikmah, yaitu kenabian, diangkat oleh Allah sebagai nabi. Yang ketiga adalah ilmu. Ilmunya ini bisa suaranya bagus, kuat ibadahnya, dan bisa berbicara dengan burung. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lafasatil ardu walakinallaha yufadlin 'alal 'alamin. Seandainya jika Allah tidak melindungi manusia, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, pastilah rusak bumi ini. Walakinallaha yufadlin 'alal 'alamin. Akan tapi Allah mempunyai karunia yang Allah limpahkan kepada seluruh alam. Mari kita lihat dalam beberapa tafsir, yaitu diantaranya tafsir Ibnu Katsir. Orang-orang beriman yang sedikit, termasuk Daud ini, mampu menghadapi Jalut yang besar, yang banyak jumlahnya, karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah, ikhtiar maksimal, doa maksimal, tawakal kepada Allah, mampu mengalahkan dan itu semua dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Setelah itu Allah mengangkat Daud sebagai raja, menggantikan Talut, dan mengangkat sebagai nabi setelah Nabi Samuel. Ya, mengangkat jadi sekaligus nabi dan raja dan nabi. Kalau dalam syariat Yahudi atau Nasrani itu namanya King David, ya, ada terkenalkan King David, Raja David. Itu Nabi Daud tuh, Raja Daud sebenarnya. Nah, kalau dikedepankan dalam syariat Islam, syariat Rasulullah adalah ibadahnya Daud, bukan rajanya, ibadahnya, yaitu
puasa dan sholatnya. Ya, sholat malam, qiyamul lail, dan puasa Daud. Ini beda nih syariatnya. Ya. Kemudian dalam tafsir Misbah dijelaskan bahwa kemenangan Talut, kemenangan Daud adalah semuanya dengan izin Allah. Artinya faktor kemenangan itu bukan jumlah, bukan kekuatan, tapi faktor apa? Faktor biiznillah, dengan izin Allah. Faktor dari Allah, takdir Allah. Jadi kalau Allah berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kemudian dalam ayat ini juga Allah menjelaskan tentang anugerah, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Daud, yaitu kekuasaan, kebijaksanaan, berupa raja yang bijaksana, lalu ilmu pengetahuan. Ada sebuah istilah namanya dabul nas, yaitu seandainya Allah tidak memberikan seluruhnya ini orang-orang zalim di bumi ini, maka pastilah la fasadil ardu, bumi ini akan hancur, bumi ini akan rusak. Ya, makanya Allah kirimkan Talut, Daud, agar apa? Agar bisa mengalahkan kezaliman. Kezaliman sebagai penyeimbang kekuatan supaya tatanan kehidupan di dunia ini bisa terjaga. Jadi ada orang yang zalim, ya, Fir'aun, Allah turunkan Nabi Musa alaihissalam. Ada namanya Namrus, Allah turunkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya, Allah turunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Amerika, ada Iran. Ya, kira-kira begitulah. Kemudian dijelaskan juga dalam tafsir ini bahwa inilah sebagian ayat-ayat Allah mukjizat di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah ini tentang kisah Bani Israel yang Allah karuniakan kepada Nabi Daud, dan setelahnya yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini kan anak dari Nabi Daud. Ya, Nabi Daud itu ya keturunan dari Bani Israel, Nabi Yakub alaihissalam, gitu ya. Jadi Nabi Yakub itu punya anak, di antara anaknya ada Yusuf, ada siapa itu. Nah, di antara anaknya itu Daud adalah cucu dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi masih keturunan Bani Israel alaihissalam. Ya, Nabi Daud, Nabi Yakub alaihissalam maksudnya, ya. Jadi Bani Israel. Kemudian ayat yang selanjutnya 252. Tilka ayatullahi nasluha. Itulah ayat-ayat Allah dari kisah-kisah yang kita pelajari bulan yang kemarin dan hari ini, yaitu kisah-kisah ayat-ayat Allah alaika yang dibacakan, yang kami jelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bil haq, dengan benar. Artinya Rasulullah tidak tahu kalau tidak turun ayat ini. Dengan ayat ini maka Rasulullah tahu tentang kisah tentang Nabi Daud alaihissalam dengan Jalut, dengan Talut itu. Wa innaka laminal mursalin, dan inilah Allah mengatakan sungguhnya engkau Muhammad adalah bagian dari rasul-rasul, benar sebagai rasul, benar-benar di antara rasul yang Allah utus. Allahu Akbar. Maksudnya adalah ya, ayat-ayat yang kami bacakan, firman Allah lewat malaikat Jibril pada Muhammad, diceritakan kepada Muhammad, itu benar semuanya, dan penegasan Allah bahwa Rasulullah itu adalah, Nabi Muhammad itu salah satu rasul yang Allah utus. Ya, ini adalah penggunaan kata inna wa innaka laminal mursalin. Ini bertujuan untuk menolak ucapan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad yang mengatakan kamu bukan nabi, kamu bukan rasul, kamu bukan keturunan Bani Israel, kata sebagian, kata orang-orang kafir. Maka jawaban Allah, Allah yang jawab, wa innaka laminal mursalin. Inilah hujah, ini bukti Allah memberikan petunjuk ya dengan sebenar-benarnya dengan ayat ini bahwa Rasulullah SAW adalah sebagai nabi dan Rasul. Ayat ini berfungsi
di ayat 252 ini adalah penutup dari uraian kisah-kisah sebelumnya, ya, yaitu di ayat 251, 250 dan sebelumnya itu kisah tentang Nabi Daud, Tolut dan Jalut yang dibacakan Allah kepada Nabi Muhammad dengan benar, mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad benar-benar adalah seorang nabi dan rasul yang menyampaikan sesuai dengan sejarah secara jelas, secara lengkap dalam Al-Quran. Ya. Sebenarnya kisah Daud ini banyak orang-orang kafir udah tahu, tapi karena memang tidak selengkap Al-Quran, dan Nabi Muhammad pun sudah tahu dalam kitab Zabur, tapi memang tidak lengkap. Di dalam Al-Quran lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi penjelasan Allah tentang bagaimana Nabi Daud ini pernah mengalahkan seorang yang badannya ya kayak raja lah, kayak apa, raksasa besar, bengis, dan juga pasukannya banyak begitu ya. Dalam tafsir dari Kementerian Agama dijelaskan bahwa kisah Bani Israel Allah bacakan ya kepada Nabi Muhammad dengan benar demi menguatkan Al-Quran sebagai kitab hidayah, ya, dengan sebagai kitab petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang mampu menyebutkan kisah kita itu selain orang-orang yang mendapat pengajaran Allah, yaitu orang yang memang sudah ditentukan, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jelaslah Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi Al-Quran ayat 252 ini adalah penutup dari kisah-kisah yang sebelumnya. Kemudian ayat yang terakhir kita bahas 253, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Makanya Rasulullah Muhammad SAW disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, ya, jadi pemimpin para nabi dan para rasul yang memiliki kelebihan-kelebihan. Makanya ada namanya disebut dengan ulul azmi, nabi-nabi yang memiliki kelebihan-kelebihan yang lebih, yaitu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Isa, ya minim itu kan, Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa dan Nuh, ya, Nabi Nuh alaihissalam. Jadi nabi-nabi yang memiliki kelebihan, ya, kelebihan. Semuanya nabi memiliki keistimewaan, tapi ada yang dilebihkan oleh Allah. Minhum, di antara nabi-nabi lebihkan itu adalah man kalamallah, ada yang bisa berbicara langsung dengan Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam, maka disebut dengan kalamullah, ya, misal Nabi Musa. Kemudian warafa ba'dhum darajat, dan sebagian mereka Allah angkat, Allah tinggikan derajat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bisa berjumpa dengan para nabi-nabi yang sebelumnya ketika di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah, bahkan bisa melihat, ya, balasan yaitu surga dan neraka. Kemudian wa atayna Isa bin Maryam al-bayinat, dan kami berikan juga kepada Nabi Isa putra Maryam al-bayinat berupa mukjizat. Bayinat ini adalah mukjizat. Nabi Isa ini memiliki keistimewaan dan mukjizat, di antaranya keistimewaan masih kecil dia bisa berbicara, bisa ngomong, yaitu ketika ditanya Maryam ini kan dituduh sebagai wanita berzina karena beliau hamil, punya anak, tidak memiliki suami, ya kan? Nah, akhirnya Maryam ini tidak bicara, ya, tanyakan saja kepada anakku. Lah, kan bayi, masa ditanya? Nah, Nabi Isa itu bisa ngomong, bisa bicara dengan jelas, menjelaskan bahwa saya anaknya Maryam,
bukan wanita berzina, wanita suci yang selalu full ibadah di mihrab di Baitul Maqdis. Kemudian mukjizat yang kedua, dia bisa menyembuhkan penyakit yang waktu itu penyakit yang sulit disembuhkan, penyakit lepra, penyakit buta, orang yang buta bisa melihat. Dan bukan hanya itu, dengan kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Isa, yaitu bisa menghidupkan orang yang mati. Dan itu diantara mujizat Nabi Isa alaihissalam, dan diberikan kitab Injil. Wa ayyadnahu biruhul kudus, dan kami perkuat Nabi Isa itu dengan Ruhul Kudus. Sebagian mufassir Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dalam tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan yang disebut Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril, ya, yaitu yang mengiringinya ketika Nabi Isa berjalan itu diiringi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Walau sya'allahu maqtatalal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atsumul bayyinat. Jika Allah menghendaki, niscaya tidak akan berbunuh-bunuhan orang-orang yang setelah mereka, ya, yang telah datang kepada mereka akan bukti, ya, akan mukjizat sampai kepada mereka, ya kan? Walakin ikhtalafu, kan tapi mereka berselisih. Faminhum man amana, di antara mereka ada yang beriman, wa minhum man kafar, di antara mereka ada yang kafir. Artinya adalah, ya, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa, ya, manusia ini kan mereka ada yang saling berbunuh-bunuhan, ya, saling cekcok setelah para nabi dan rasul itu, ya, mereka datang, ya, saling menyesatkan, ya, saling menyesatkan, saling bertikai, saling berantem, bahkan saling membunuh, ya. Di antara mereka umat para nabi itu ada yang beriman kepada Allah, ada yang kafir, ya, ada yang tidak beriman kepada Allah, ya, seperti misalnya orang-orang yang tidak percaya Isa itu nabi, dia itu adalah anak Tuhan. Itulah orang-orang Nasrani, orang Kristen. Walau sya'allah maqtatalu, seandainya Allah berkehendak, tidaklah mereka saling membunuh. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, akan tapi Allah berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Artinya ada orang yang mendapatkan hidayah, ada orang yang jauh dari hidayah Allah. Penjelasan tafsir misalnya, ya, paling tidak ada 3 hal di dalam ayat 253 ini. Pertama adalah derajat keutamaan para nabi. Allah melebihkan sebagian nabi, sebagian rasul dengan sebagian lainnya. Misalnya di sini jelaskan Nabi Musa yang bisa diajak bicara langsung oleh Allah. Ya, sampai-sampai Nabi Musa pun masih ingin melihat zatnya Allah. Tetapi Allah perlihatkan hanya cahayanya ke gunung hancur. Akhirnya Nabi Musa tersungkur sujud minta ampun kepada Allah. Kemudian Allah mengangkat derajat lebih tinggi dibandingkan Nabi yang lain, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan diturunkan Al-Quran. Dan bukti derajat lebih tinggi Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain, kalau nabi-nabi yang lain itu hanya satu masa dan satu wilayah, misalnya Bani Israel saja, negeri Arab saja. Tapi kalau bagi kita Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus Nabi Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Dari sekarang, dari dulu di kita Muhammad, ya, dari diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai kiamat, seluruh alam, sampai manusia akhir zaman. Itulah yang membuat Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu diangkat lebih tinggi derajatnya dibandingkan Nabi dan Nabi yang lain. Kemudian di ayat ini juga Allah jelaskan tentang mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini benar-benar Nabi, bukannya anak Tuhan. Ya, beliau walaupun diberikan mukjizat yang lebih, misalnya menghidupkan orang yang mati,
menyembuhkan orang yang buta, orang penyakit lepra, dan dikuatkan, diiringi selus oleh Ruhul Kudus malaikat Jibril. Kemudian di ayat ini juga dibahas tentang seandainya Allah mengendaki manusia ini tidak akan saling berselisih, tapi sunatullah adanya perbedaan seringkali memicu pengikutnya yang saling berdebat, akhirnya sampai membunuh. Nah, itulah yang terjadi ketika Nabi Isa mau dibunuh, ya Allah angkat ke langit, ya, yang sampai sekarang, dan insya Allah nanti di akhir zaman, di menjelang kiamat, Nabi Isa akan turun. Kemudian kesimpulan dari 3 ayat yang kita bahas, Al-Baqarah 251 sampai 253. 251 tentang kemenangan Talut, kemenangan Daud terhadap Jalut, dan ini semua dengan izin Allah. Kemudian Allah menganugerahkan Nabi Daud dengan kerajaan, dengan kenabian, dan ilmu yang mendalam, yaitu suaranya yang luar biasa, bisa melunakkan besi dan sebagainya. Kemudian ayat 252 tentang penutupan, penegasan wahyu Al-Quran, bahwa ayat-ayat sebelumnya tentang kisah-kisah ditutup, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW bukti bahwa Nabi Muhammad ditegaskan sebagai Nabi dan Rasul. 253 tentang derajatnya Rasul, Allah berikan sebagian dengan sebagian lagi keistimewaannya. Ada yang bisa bicara dengan Allah, Nabi Musa, ada yang tinggikan derajatnya oleh Allah Nabi kita Muhammad SAW untuk semesta alam, rahmatan lil alamin. Kemudian Nabi Isa dengan mukjizat, ya, dikuatkan dengan Ruhul Kudus, malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian manusia tetap berselisih, ada yang iman, ada yang kafir, walaupun bukti nyata, mukjizat, dan itu adalah Allah yang berkehendak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari ayat yang kita bahas. Silakan kalau ada tambahan atau pertanyaan. Tafadhol masykuran. Silakan. Dari Pak Haji Lasno, Bang Fadlan.